Selamat pagi rekan-rekan remaja dan pemuda GKI Pasteur. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentunya memiliki sukacita untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Khotbah dan salam. Marilah kita melandaskan bahwa kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Rekan-rekan dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan terkasih, setiap hari kita telah diberikan waktu oleh Tuhan. Dalam proses waktu tersebut, kita mengerjakan apa yang menjadi aktivitas kita, mengejar mimpi dan harapan di masa depan. Sudahkah kita menggunakan waktu saat ini dengan baik untuk mengejar setiap mimpi dan harapan? Atau kita justru tidak memiliki semangat dan menghabiskan waktu saat ini dengan sia-sia? Hari ini melalui tema saat ini, kita akan bersama-sama belajar menggunakan waktu yang dikaruniakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari dengan sukacita kita kembali berdiri, kita naikkan pujian sukacita sorga.
Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Rekan-rekan semua, saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui setiap dosa kita di hadapannya. Rekan-rekan semua diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami hadir ke hadirat-Mu, kami menundukkan kepala kami, membawa setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui setiap pikiran, tindakan, dan tutur kata kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Berikan selalu hikmat Tuhan agar kami dapat meluangkan waktu untuk Tuhan. Berikan kami juga pengertian agar kami selalu mensyukuri berkat dan penyertaan yang Tuhan selalu nyatakan. Karena seringkali kami hanya melihat ukuran berkat dan rasa syukur dari kacamata kami sebagai manusia. Ampuni kami Tuhan. Begitu besar kasih setia-Mu, berkat yang telah Engkau limpahkan. Itu semua bukan berarti untuk kami dapat mementingkan diri sendiri. Tetapi terlebih kami mau berbagi terhadap sesama kami. Maka biarlah
tuntunan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa untuk menerangkan setiap hati dan pikiran kami bahwa kami tidak hidup untuk diri sendiri. Inilah setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Rekan-rekan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai kepada rekan-rekan kita, dan mari kita mempersiapkan hati sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman. Kita naikkan pujian Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk dalam perenungan firman-Nya. Kita berdoa. Kami mungkin bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Karena kami memang semakin besar, semakin dewasa, dan semakin mandiri. Tetapi ada bagian yang kami sudah upayakan untuk isi, tapi kami tidak mampu, yaitu hati dan jiwa kami Tuhan. Tetap ada bagian kosong di situ yang sering kali kami merasa hampa dengan keadaan hidup ini. Datanglah Tuhan, hadirlah Tuhan, dan berikanlah kasih-Mu. Dan izinkanlah kami untuk bisa memahami dan mengerti bagaimana Tuhan mengajak kami melihat sukacita pada saat ini. Sehingga di dalam kehidupan ini kami kembali punya pengharapan, punya tujuan, dan punya semangat. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk merenungkannya. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih bagi yang sudah bersedia untuk bangun pagi dan datang beribadah bersama pada saat ini. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita membacanya bersama-sama. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku,
oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih Mesih Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan saat ini siap untuk merenungkannya. Haleluya. 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 Kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Dan kakak akan berikan waktu mungkin sekian 5 detik, 10 detik untuk kamu berpikir. Dan tolong kamu menjawab dalam hati dengan sejujur mungkin. Apa yang membuat kamu atau kita semua senang, antusias dan semangat? Kakak ulang ya pertanyaannya. Apa yang membuat kamu senang, antusias dan semangat? Oke. Beberapa waktu kemarin suka ngobrol, lihat, mengamati, dan mencoba cari tahu bahwa seringkali yang membuat anak muda semangat jika punya gadget baru yang canggih ya, PC baru atau laptop baru. Kemudian ketika mulai ada games yang lagi yang lagi asik untuk dimainkan dan challenging buat kalian bermain sehingga kalian begitu antusias jika ingin memainkannya. Atau karena kita sudah memasuki usia remaja, pemuda, ada seseorang yang kita barusan kenal dan membuat kita tertarik. Baik itu mungkin teman yang kita ketemu secara fisik atau teman online baru. Atau yang dulunya teman dekat kita, terus kemudian menjadi seseorang yang istimewa bagi kita. Nah, hal-hal itu membuat kita senang dan antusias dan semangat. Kemudian ternyata hal-hal ini tidak berlangsung secara permanen. Kita mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan antusias, dan kemudian mulai bosan lagi. Dan pada saat sekitar 1 minggu yang lalu, ketika para pengurus remaja rapat, kami mendiskusikan apa ya yang saat ini yang masih bisa buat semangat, senang, dan antusias. Jawabannya sebagian besar nonton TikTok. Dan kalau ditanya yang lain, lama-lama B aja. Bahkan beberapa ada anak-anak cowok di sekolah dan di luar sekolah, kakak tanya, bagaimana dengan game online? Ternyata hype-nya sudah mulai menurun dan orang sudah mulai kurang antusias menikmati game-game online tersebut. Nah, tidak tahu bagaimana dengan kalian yang di rumah karena yaitu semua sudah mulai menurun dan tidak menarik. Dan akhirnya di tengah situasi kita sekarang, kita semua kembali masuk dalam tempurung kita. Kita masuk dalam zona nyaman kita, zona mager kita, dan terkurung kita di dalamnya dalam siklus ya. Makan, mandi, online, main HP, begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Dan ketika kita menjalani siklus seperti itu, pasti sebagian besar dari antara kita atau bahkan nyaris kita semua mulai merasakan kehampaan dan kekosongan dalam hati kita. Dan ketika kita mulai diajak evaluasi, ada nggak sih yang kita mampu hasilkan dengan produktif di tengah kondisi itu? Kita jawab, enggak deh Kak, kan ini keadaannya temporari, sementara saja. Nanti kalau sudah semua bisa onsite lagi, aku bisa deh kayaknya produktif lagi. Soalnya kalau kayak gini susah, bawaannya mager, bawaannya malas dan bawaannya tuh kayak nggak semangat.
gak antusias. Dan pertanyaan buat kita selanjutnya, nanti itu kapan? Kata nanti itu kalau kita coba cari tahu lewat kamus, kata nanti itu tidak lama lagi. Nah, kakak ulangi lagi pertanyaan tadi. Tidak lama lagi itu kapan? Karena sampai detik ini tidak ada yang tahu. Dan berbicara soal nanti, realitanya kita menjalani situasi kehidupan seperti ini sudah 2 tahun. Dan kita ada yang tahu kapan persisnya ini berakhir dan kita kembali ke nanti kita itu tidak ada yang tahu. Karena keadaan berubah terus. Minggu ini seperti ini kondisinya. Belum lama sekitar 3 minggu lalu, 1 bulan lalu ya. Kakak tidak akurat waktunya persis, tapi kita sudah mulai antusias kembali ke sekolah. Tapi sayangnya berubah lagi bukan? Kita kembali lagi harus online class. Jadi nanti itu kapan? Karena kenyataannya tidak ada yang tahu kapan persisnya nanti itu. Dan kalaupun kita berbicara soal nanti, butuh proses lagi untuk benar-benar pulih. Karena pulih itu bukan cuma kita boleh lepas masker, kita boleh ke public area tanpa masker, tapi yang kita pulihkan itu bukan cuma sekedar fisik, tetapi mental kita. Sebagai manusia, kita harus kembali berlatih untuk bisa berelasi dengan orang lain. Gimana ya mau ngobrol, kembali baca emosi orang, kembali mulai berusaha dan berupaya bersosialisasi. Dan itu butuh waktu yang tidak sebentar. Dan ini realita yang harus kita hadapi. Kenyataannya saat ini. Lantas kapan kita keluar dari kehampaan, kekosongan, dan tidak antusias akan kehidupan itu? Lewat bacaan hari ini, kakak mengajak kita semua untuk memahami kapan kita harus sukacita? Jawaban dari Rasul Paulus sekarang, saat ini. Iya kak, Rasul Paulus kan tidak mengalami masa pandemik. Betul, tapi Rasul Paulus mengalami masa sulit dan berat juga seperti kita saat ini. Karena dalam bacaan kita, Rasul Paulus saat itu berada di dalam penjara. Dan dia di dalam penjara kondisi kakinya dipasung. Kalian bayangkan ya, kita aja ya yang online dari pagi sampai sore, kakak deh gak usah kalian, suka sakit pinggang. Terus tiba-tiba pegal, terus tiba-tiba aduh mulai miring ke kiri, murahin ke kanan, aduh udah mati gaya dan sebagainya. Itu pun Senin sampai Jumat. Bayangkan seorang Rasul Paulus 24 jam dan tidak tahu kapan nantinya akan dikeluarkan dari penjara. Dan dikeluarkan itu pun hanya dengan 2 pilihan. Dibebaskan atau dihukum mati oleh pemerintahan Romawi. Tapi Rasul Paulus bilang, saya bersuka cita sekarang. Dan hal yang paling simpel dia bilang, yang bisa buat dia bersuka cita adalah kedua tangan dia tidak diikat. Dan dia melihat, oh ini waktu yang baik. Ada hal yang positif yang bisa saya syukuri saat ini. Saya bisa menulis. Karena biasanya jika saya pelayanan, saya waktu untuk menulis tidak banyak. Dan dalam penulisan itu banyak waktu yang bisa saya pakai buat merenungkan. Tiba-tiba dia bisa mengingat jemaat ini. Dia bisa kembali mengevaluasi jemaat di sana. Menyadari lebih dalam lagi pergumulan jemaat yang pernah dia layani, dan dia menguatkan mereka lewat tulisan tangannya. Paulus bisa melihat sisi positif dan hal yang bisa buat dia bersuka cita. Dia tidak lagi memikirkan nantinya, karena dia tahu nanti dia itu masih gelap. Peluang dia bebas pun bisa saja kecil. Bisa saja dalam waktu dekat dia akan segera dihukum mati oleh tentara Romawi. Jadi saat ini, detik ini, apa yang bisa buat saya sukacita? Ada hal positif apa yang bisa saya lakukan?
Saya menulis surat. Dan surat-surat saya ini berisi penguatan buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat itu pun tidak mudah untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena mereka dianggap kelompok pemberontak atau kelompok-kelompok yang bisa membahayakan kekaisaran Romawi. Dan jika Paulus mampu mengajak kita melakukan itu, mengapa tidak kita melakukan itu? Apa yang kita bisa lakukan saat ini? Apa yang bisa buat kita positif saat ini, sukacita saat ini? Karena saat ini pasti ada hal yang negatif, ada hal yang buruk. Selalu punya dua sisi. Mari kita coba lihat gambar berikut ini. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika melihat gambar ini? Seorang oma-oma, seorang nenek yang cemberut, kusut dan sebagainya. Tapi ketika dibalik mau melihat sisi lain, apa yang kita lihat? Coba ya kita lihat apa yang terjadi setelah dibalik. Seorang perempuan cantik memakai mahkota dan mungkin seorang putri. Berarti kembali dari sisi mana kita memandangnya? Kita mulai dari sisi negatif atau dari sisi positif. Kalau Paulus mau mengeluh, banyak hal yang bisa dia keluhkan. Dia meninggalkan seluruh privilege kehidupan dia. Dia meninggalkan segala prestasi, posisi yang dia miliki di masa lalu. Dan kalau sekarang ternyata tidak mendatangkan dalam tanda kutip kenyamanan kehidupan sebagai manusia dan malah mendatangkan penderitaan. Paulus sudah lama stres, depresi, dan tidak ingin melanjutkan pelayanannya. Tapi apa yang kita lihat dari Paulus? Dia bisa melihat sisi positif dan dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan saat ini, detik ini, waktu ini. Memang kemudian kita akan melanjutkan dengan kalimat seperti ini. Susah banget Kak. Banyak banget godaannya Kak. Melawan diri sendiri aja tuh susah Kak. Bangkit dari kasur ini susah Kak. Lepas handphone ini susah banget Kak. Betul, Kakak pun kalau mau jujur mengalaminya. Tapi kita lihat kembali apa yang Rasul Paulus alami. Dia cuma punya satu resep, yaitu dia mengandalkan Tuhan dan terus bersemangat di dalam kehidupannya. Saat ini adalah peluang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Saya mau buat hidup saya berharga, apa yang saya mau lakukan. Kakak ingat sempat membahas ini. Semoga contoh ini bisa menguatkan bagi kalian semua. Bahasan tentang ini sempat kakak bahas dengan Kak Bram, penatua kita. Dan dia cerita, Kak, aku di tengah kondisi begini, aku mencari kegiatan positif Kak. Aku les Inggris online, kata Kak Bram. Karena kalau langsung, waktu udah gak ada Kak. Kalau kita kerja onsite kayak dulu, pasti waktu tidak cukup. Kalau sekarang, si Tuhan ya ternyata ada positifnya juga. Saya punya waktu untuk les Inggris online. Kalian bagaimana? Dulu kakak pernah dengar ada pemuda yang bilang, mau les tenis atau apapun silakan. Tidak selalu melulu tentang akademik, tetapi sesuatu yang positif yang bisa membuat kalian lebih baik dan menjadi kegiatan yang produktif bagi kalian. Sehingga ketika kalian melihat kembali ke masa lalu, oh untung ya waktu itu saya pakai waktu saya dengan baik. Sekarang saya sudah bisa ini, saya sudah mampu melakukan ini yang dulu-dulunya hanya menjadi impian dan cita-cita. Ingat adik-adik, sebelum kakak menutup renungan ini. 2 tahun waktu sudah berjalan. Dan itu bukan waktu yang singkat. Mari saat ini, detik ini, kita menjadi pribadi yang produktif, belajar bersuka cita, dan melihat segala sisi positif di tengah kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu apa akan terjadi di masa depan nanti. Bersukacitalah dan jalanilah hidup di dalam Tuhan. Amin.
Kita masuk dalam pengakuan iman. Teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdatang secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan remaja dan pemuda yang berulang tahun pada periode tanggal 7 Maret 2022 sampai hari ini 13 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati, kiranya pertambahan usia membuat rekan-rekan semakin dewasa dan semakin menjadi pribadi yang mengedepankan identitas murid Kristus. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Hari-hari yang kami lewati, saking rutinnya kami merasa itu suatu hal yang biasa saja. Padahal di setiap detik kehidupan ada yang Tuhan izinkan untuk terus melanjutkan kehidupannya, ada yang sudah Engkau panggil. Dan kami tidak menyadari bahwa itu adalah kesempatan di tengah kehidupan ini. Bukan sekedar kesempatan untuk bernafas, tapi kesempatan memaknai kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Kami mohon ampun Tuhan ketika dalam 2 tahun terakhir, khususnya di kondisi pandemik ini, kami begitu banyak mengalami hal yang tidak mudah. Kami menyadari begitu banyak penyesuaian yang harus kami lakukan, dan memang kami kehilangan dunia muda kami, dunia remaja kami, dunia pemuda kami. Dan kami akhirnya menyadari kami dimampukan untuk melewatinya karena ada Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Karena jika hanya mengandalkan diri ini, sudah lama kami akan mengalami kesedihan yang tidak berkesudahan, stres atau bahkan mungkin depresi. Karena kami begitu terasing di tengah kehidupan ini. Tuhan, kami tidak ingin larut di tengah keadaan ini. Kami sadar kami harus bangkit dan menyadari bahwa apapun yang terjadi di tengah dunia ini, kami harus bersuka cita, kami harus belajar melihat hal yang positif, dan bangkit ketika kami berada dalam kondisi terpuruk. Saat ini, kami ingin membangun komitmen di tengah kehidupan ini, untuk kami menyiapkan masa depan kami, mengembangkan diri kami. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan. Kami juga tidak ingin terlalu sibuk memprediksi setiap keadaan, karena segala sesuatu bisa berubah. Tapi yang bisa kami atur, yang bisa kami kembangkan adalah diri kami. Dan kami tidak ingin lagi dikendalikan oleh keadaan, tapi kami mau jadi anak-anak Tuhan yang produktif. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kami pemerintah yang bekerja luar biasa di tengah kondisi ini. Kami semua boleh tetap dalam keadaan aman, bisa tetap bergerak dan berjalan dengan baik. Itu semua karena Tuhan menyertai pemerintah dan bangsa kami. Berikan mereka hikmat agar mereka terus dimampukan mengambil keputusan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mengucap syukur dengan orang tua yang Tuhan hadirkan. Baik ayah, ibu, ataupun pengasuh yang Tuhan sudah hadirkan untuk mendidik dan membesarkan kami serta merawat kami. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi di tengah segala kekurangan mereka, mereka berusaha selalu memberikan yang terbaik. Dan ajar kami untuk mensyukuri kehadiran-kehadiran orang-orang yang mengasihi kami itu. Kami berdoa untuk kami atau anggota keluarga kami, teman kami yang sedang kurang sehat,
dan mungkin sedang terpapar saat ini. Berikan semangat, keyakinan bahwa kesembuhan akan mereka miliki atau kami juga miliki. Sehingga kami tidak down, tidak merasa takut dengan kondisi fisik kami, tapi kami terus berpengharapan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Kami juga mengucap syukur buat kami yang diberikan ketambahan usia. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan kehidupan ini, dan kami mau belajar memaknainya dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkati pendidikan kami, berkati pekerjaan kami, agar kami bisa melakukannya dengan terbaik mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan yang terus berdoa kepadamu, dan kami memohon Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari kitab Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17a. Demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Setelah kita mempersiapkan persembahan, teman-teman boleh untuk scan QR yang ada di layar teman-teman. Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu cahaya darat gemerlap, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan sebagian dari begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan. Maka berikanlah kami hati yang tulus dan ikhlas agar persembahan yang kami berikan ini dapat semakin memperluas kerajaan-Mu di dunia ini melalui pelayanan dari GKI Pastor. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, setiap waktu yang kita miliki saat ini sungguhlah berharga. Kehidupan kita di masa depan ditentukan mulai dari saat ini. Maka mari kita pergunakan waktu saat ini dengan sebaik mungkin. Dan itulah bentuk wujud syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku
dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dagu, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akhirnya bersekutu denganmu. Raih dagu dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dagu, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita semua menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil waktu saat hening. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir melalui Zoom dan yang mengikuti melalui kanal YouTube GKI Pastor. Ibadah remaja pemuda masih berlangsung secara online. Untuk waktu berikutnya akan disampaikan melalui grup Komisi Remaja dan Pemuda masing-masing. Tetap jaga kesehatan rekan-rekan semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.